Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan selama kita hidup di dunia ini, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga nanti yaumil qiyamah. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Salah satu tujuan kita berpuasa adalah agar kita menjadi seorang hamba yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwasannya berpuasa adalah salah satu jalan untuk menjadikan kita seorang hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Selain daripada itu, berpuasa juga adalah untuk menjadikan kita seorang hamba yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwasanya berpuasa adalah salah satu jalan untuk menjadikan kita seorang hamba yang bersyukur. La'allakum tashkurun. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kita perlu melakukan mujahadah. Perlu kita melakukan usaha bersungguh-sungguh. Mujahadah secara bahasa itu bisa diterjemahkan sebagai sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh selama bulan Ramadan ini melaksanakan amal-amal ibadah yang dianjurkan dilaksanakan pada bulan Ramadan. Tentu saja amal ibadah wajib dan amal ibadah sunnah. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatuz Zain, beliau menjelaskan bahwasanya ada beberapa amal ibadah yang harus ditingkatkan, yang harus diistiqomahkan pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah amal sedekah. Sedekah atau as-shadaqah. Sedekah adalah amal ibadah yang dikerjakan di luar bulan Ramadan dan juga sangat dianjurkan ditingkatkan pada bulan Ramadan. Terlebih lagi di bulan Ramadan ada salah satu hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqus min ajri sha'imi syai'a. Bahwasanya jika ada seseorang yang bersedekah kepada seorang hamba yang sedang berpuasa, maka orang yang bersedekah itu mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tersebut yang diberikan sedekah, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang melaksanakan puasa itu. Digandakan pahala puasanya itu dan diberikan kepada orang yang bersedekah. Ini adalah keistimewaan sedekah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita sepantasnya sebagai seorang muslim untuk meningkatkan amal sedekah di bulan Ramadan. Yang kedua yang dianjurkan ditingkatkan pada bulan Ramadan itu adalah membaca Al-Quran. Qiraatul Quran. Para sahabat Nabi
para salafus saleh, para ulama, para sholihin, mereka ketika memasuki bulan Ramadan, mereka meningkatkan aktivitas mereka membaca Al-Quran. Mereka semakin menggiatkan bacaan Al-Quran mereka. Bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Shadaqallahul azim. Dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwasanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya kita meningkatkan amal ibadah kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Kemudian amal ibadah selanjutnya yang harus ditingkatkan, yang dianjurkan dikerjakan pada bulan Ramadan, yaitu adalah sahur. Sahur itu adalah aktivitas makan atau aktivitas minum menjelang imsak, menjelang subuh. Sekilas aktivitas sahur ini tampak seperti makan biasa atau minum biasa. Tetapi tidak seperti itu. Di balik ibadah sahur ini, di balik makan dan minum ketika sahur ini, terdapat barakah. Terdapat berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Oleh karena itu sebagai seorang muslim, melaksanakan ibadah sahur ini menjadi keistimewaan tersendiri karena di dalamnya terdapat berkah. Dan kemudian amal ibadah yang dianjurkan untuk ditingkatkan dan dikerjakan pada bulan Ramadan adalah berdoa. Ad-du'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kalian maka akan aku kabulkan. Berdoa itu bukan hanya dikerjakan pada bulan Ramadan, tapi berdoa itu dikerjakan juga di luar bulan Ramadan. Tetapi ketika bulan Ramadan, amal ibadah berdoa ini dianjurkan untuk ditingkatkan, terutama pada waktu-waktu tertentu. Misalnya pada saat buka, ada beberapa doa yang maksur yang sampai kepada kita. Misalnya, Zahabal dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Atau ada juga riwayat yang menyebutkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Doa-doa ini dibaca ketika bulan Ramadan ditingkatkan. Karena esensi dari doa itu adalah apa? Esensi dari doa itu adalah kita merasa fakir. Kita merasa menjadi seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa, tidak mampu berbuat apa-apa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menjelaskan dalam syairnya, Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Sungguh telah cukup bagiku bahwa Tuhanku Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang aku inginkan, Maha mengetahui apa yang aku butuhkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa yang sudah aku doakan, aku panjatkan dan aku kerjakan, aku ikhtiarkan. Seandainya Allah sudah mengetahui apa yang kita inginkan, Allah sudah mengetahui apa yang kita butuhkan dan apa yang sudah kita kerjakan, lalu buat apa berdoa? Beliau melanjutkan dalam syairnya, fa du'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Fa du'ai, maka doaku ya Allah, wabtihali dan tangisku ya Allah, syahidun adalah sebagai saksi, adalah sebagai bukti bahwa aku adalah seorang hamba yang fakir, bahwa aku adalah seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak punya apa-apa dan tidak mampu melakukan apa-apa kecuali dengan rahmat-Mu, kecuali dengan kuasa-Mu ya Allah. Jadi esensi berdoa itu adalah kita menghilangkan rasa sombong kita, kita menghilangkan rasa bangga kita memunculkan bahwa diri kita ini adalah seorang hamba yang fakir, seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini menjadi bukti bahwa kita adalah seorang hamba di hadapan Allah. Dan kita dianjurkan untuk
banyak berdoa di bulan Ramadan. Selanjutnya yang harus kita tingkatkan dan kita kerjakan adalah sholat-sholat sunnah. Seperti misalnya sholat tarawih, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, dan lain sebagainya. Ini adalah amal-amal ibadah yang dianjurkan ditingkatkan pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir, khusus untuk siswa-siswi Man 5 Garut yang harus dilaksanakan dan dianjurkan dikerjakan itu adalah belajar, thalabul ilmi. Selain karena belajar itu adalah bukan amal ibadah sunnah, belajar itu adalah amal ibadah wajib, hukumnya wajib, fardu. Seandainya seseorang itu meninggalkan belajar, maka dia berdosa karena dia telah meninggalkan ibadah fardu, meninggalkan ibadah wajib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhah ala kulli muslim wa muslimah. Bahwasanya belajar atau menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermujahadah meningkatkan amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Saya menasihati diri saya sendiri, usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.